Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya, kita akan membahas tentang teori-teori komunikasi. Pada kesempatan hari ini nanti kita akan membahas tentang naratif paradigma teori atau teori paradigma naratif, yang di sini nanti kita akan membahas salah satu tokoh teori komunikasi yang disampaikan oleh Walter Fischer. Perlu kita ketahui lebih dahulu untuk siapa sih pencetus dari teori dari paradigma naratif ini. Ketika kita tahu paradigma naratif ini adalah tokohnya adalah Walter Fischer. Dia adalah seorang ilmuwan dari Amerika, ya, dan mendapatkan gelar profesor pada di tahun 1960. Dia juga mendapatkan sebuah peraih Golden Anniversary terkait dengan Monograph Award, dan juga ketika teori ini muncul itu bagian dari teori retorika. Kemunculan teori ini, ya, pada dasarnya adalah di mana masyarakat kita itu bagian dari homonaren, yang artinya homonaren itu kita itu konsepnya adalah manusia itu adalah suka bercerita. Nah, ketika suka bercerita, jadi balikan dari teori rasional. Kalau rasional itu bermainnya logika, tapi kalau kita bermainnya ke naren, berarti bercerita itu mainnya ke emosi, ke estetika, dan value, nilai di dalam cerita itu. Makanya dari inilah konsep dari teori naratif paradigma ini muncul begitu. Ketika kita berbicara nilai value, jadi ada sebuah cerita teori ini di dalam suatu buku teori komunikasi itu menceritakan ada salah satu atau dua sebuah kampus itu ada lomba untuk merebutkan jabatan ketua, kalau bisa disebut di sini adalah ketua BEM bisa jadi, atau himpunan mahasiswa. Ada dua strategi mahasiswa menggunakan dua strategi yang berbeda. Yang satunya dia membuat selebaran dengan menyampaikan argumentasinya, dia menarasikan dia akan membuat sebuah tujuan, visi, misi, dan lain sebagainya. Satu. Ketika itu profesor, ini bagus ya, gitu. Bagus, dia menyampaikan argumennya untuk nanti ke depan seperti apa. Tujuannya gini, dia secara tulisan disampaikan bagus. Itu ada satu mahasiswa yang seperti itu. Yang kedua, ada satu mahasiswa lagi yang menyampaikan dengan cara menulis, menarasikan sebuah cerita. Nah, di situ muncul membandingkan, ada cerita bahwasanya ada dulu seperti ini, sekarang nanti seperti cerita. Nah, antara selebaran dua, yang satu dengan menyampaikan visi misinya, yang satu menyampaikan dengan cerita, disitulah perbedaan narasi muncul, ya kan? Satu misi-misi, yang kedua adalah bercerita terkait dengan cerita, kebenaran, cerita. Akhirnya si profesor tadi memilih satu yang kedua. Yang kedua, kenapa? Dianggap memulai cerita, dia malah lebih merasuk kepada apa isi pesan yang disampaikan. Nah, disitulah narasi muncul, ya. Ketika teori retorik itu muncul di dalam menarasikan isi pesan yang ada begitu. Nah, saat ini kita akan belajar terkait tentang asumsi teori naratif itu seperti apa. Yang pertama, manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang bercerita, yang homo naran. Itu ialah kita sudah dari kecil, mungkin kita dari kandungan ibu kita sudah diberi cerita apapun. Makanya narasi ini adalah menceritakan apa yang ada di sekitar kita. Itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Yang kedua, keputusan mengenai harga cerita dengan pertimbangan akal sehat, yang artinya di sini bagaimana narasi itu bisa dicermati, bisa dimaknai, bisa diterima dengan akal sehat kita. Sehingga apa keyakinan yang kita dapat itu ketika kita mendapatkan cerita. Jadi asumsi di sini yang kedua ini lebih kepada person yang menerimanya, ya.
Jadi ketika kita mendapatkan sebuah cerita, kita mendapatkan sebuah berita, apa yang kita harus lakukan? Jadi ibaratnya adalah mempertimbangkan apakah ini betul atau tidak, begitu. Yang ketiga, itu mempertimbangkan akal sehat dan juga berkaitan dengan sejarah, biografi, dan karakter. Ini adalah berkaitan dengan budaya, adat istiadat kita, sejarah yang ada, terus biografi yang ada seperti apa, budaya yang kita dapatkan di lingkungan itu seperti apa. Itu adalah bagian dari pertimbangan akal sehat kita untuk menerima sebuah pesan, sebuah cerita dari yang kita dapatkan tadi, begitu. Yang keempat adalah rasionalitas didasarkan terhadap penilaian, konsistensi, dan kebenaran. Keempat ini adalah bagaimana dua unsur. Yang pertama adalah konsistensi. Jadi konsistensi itu adalah keberlanjutan dan ketepatan di dalam penyampaian berita. Contohnya cerita. Contohnya si A bercerita tentang B. Begini. Yang C itu juga bercerita yang sama. Itu konsisten. Cerita satu orang, dua orang, tiga orang sampai lebih itu konsisten yang kita dapatkan, berarti itu bisa diakui. Tapi kalau juga ada dua unsur, satu lagi adalah kebenaran, ya. Kebenaran di sini adalah bagaimana nilai itu bisa diterima akal sehat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga asumsi rasionalitas itu bisa diterima sebagai bagian dari naratif, begitu. Yang terakhir dari asumsi teori ini adalah bagaimana kita bisa memilih cerita. Cerita kan banyak tadi. A bercerita, B bercerita, C bercerita, dan D bercerita. Dari beberapa cerita tadi kita bisa meliterasikan, bisa memilih kira-kira mana yang menjadi kebenaran di dalam cerita tersebut. Inilah yang menjadi bagian asumsi dasar dari paradigma naratif itu. Gitu. Mungkin kunci kesimpulan di dalam pendekatan naratif ini bagaimana kita itu sebagai pendengar, kita itu sebagai bagian dari ilmuwan komunikasi itu bisa menerima pesan, ya, kita sebagai pendengar bisa menerima pesan dan memilih pesan itu dan memberi makna pesan itu seperti apa, sehingga rasionalisasi dalam narasi ini akan dapat kita terima dengan berdasarkan koherensi dan vitalitas atau kebenaran itu sendiri. Jadi kata kuncinya adalah ketika kita berbicara tentang naratif, itu ada koherensi yang artinya adalah konsistensi di dalam cerita. Yang kedua adalah kebenaran atau fakta itu bisa diterima oleh akal sehat. Itu saja teman-teman semuanya berkaitan dengan teori atau pendekatan naratif. Ya, mungkin saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.